Seruan-seruan ini menjadi seruan-seruan kita kepada Kristus yang membenarkan, menguduskan, dan menebus kita. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Selamat berhari Minggu, harinya Tuhan. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur kepadamu atas iman yang Kau anugerahkan kepada kami dalam Yesus Kristus Putramu, Sang Juru Selamat dan Tuhan kami. Dialah yang membenarkan, menguduskan, dan menebus kami sepanjang segala masa. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca dan renungkan bacaan kedua dari surat pertama Santo Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, coba ingatlah bagaimana keadaanmu ketika dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak di antara kamu yang bijak, tidak banyak yang berpengaruh, tidak banyak yang terpandang. Namun apa yang bodoh di mata dunia dipilih Allah untuk mempermalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk mempermalukan yang kuat, dan apa yang tidak terpandang dan hina bagi dunia, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah, tetapi Allah telah membuat kamu berada dalam Kristus Yesus, dan oleh Dia, Kristus telah menjadi hikmat bagi kita. Dialah yang membenarkan, menguduskan, dan menebus kita. Maka, sebagaimana tertulis dalam kitab suci, barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah dalam Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita perhatikan apa yang disampaikan oleh Santo Paulus kepada kita dengan fokus pada sabda yang berbunyi, Dialah yang membenarkan, menguduskan, dan menebus kita. Yesus Kristus membenarkan, menguduskan, dan menebus kita bila kita sungguh mengandalkan kekuatannya. Kita dengan rendah hati memohon belas kasihan-Nya,
memohon pengampunan atas dosa-dosa kita. Bagaimana kita menghayatinya? Dalam liturgi Gereja Katolik ada momen-momen penting yang seharusnya kita hayati dengan rendah hati. Saat itulah kita mengalami bagaimana Yesus Kristus membenarkan, menguduskan, dan menebus kita. Momen-momen liturgis itulah, terutama dalam Ekaristi, kita berjumpa dan mengalami Kristus yang membenarkan, menguduskan, dan menebus kita. Untuk membantu menghayatinya, berikut saya cuplikkan momen-momen saat kita boleh mengalami Kristus yang hadir, membenarkan, menguduskan, dan menebus kita tiap kali kita merayakan Ekaristi. Seruan-seruan ini menjadi seruan-seruan kita kepada Kristus yang membenarkan, menguduskan, dan menebus kita. Yang pertama, saat tobat, kita mohon belas kasihan Tuhan. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita semua ke hidup yang kekal. Amin. Selanjutnya, dalam madah kemuliaan, ada kalimat-kalimat penting. Kita memohon agar Kristus membenarkan, menguduskan, dan menebus kita dalam seruan berikut ini. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang di sisi Bapa, kasihanilah kami. Selanjutnya, pada waktu pemecahan hostia suci tubuh Kristus, Yesus Kristus anak domba Allah dinyatakan kepada kita, dan kita berseru mohon belas kasihannya. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, anak domba Allah, Kau yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai, berilah kami damai. Saudara-saudari, lihatlah anak domba Allah
Lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan Anak Domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi pesanlah saja, maka saya akan sembuh. Itulah sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, momen-momen penting secara liturgis yang membawa kita berjumpa dengan Kristus yang membenarkan, menguduskan, dan menebus kita. Semoga kita dapat menghayatinya dengan rendah hati dan penuh syukur. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yosef merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua, sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis. Berkah dalam.